Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali. Tak lupa juga tak luput kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan dasar-dasar pemrograman PLC. Setelah kemarin pada video kemarin kita mempelajari tentang instruksi-instruksi dasar pemrograman PLC. Kita coba sekarang untuk melihat yang pertama, yaitu mengubah pemrograman dari kontrol elektromagnetik menjadi kontrol pemrograman PLC. Ini ada rangkaian sederhana seperti ini. Ini adalah direct online circuit. Baik, setelah kita memahami dari rangkaian direct online circuit ini, maka kita akan merubah ke program PLC. Tapi sebelum kita merubah ke program PLC, kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan input dan output sehingga kita bisa lebih nikmat atau lebih fokus dalam membuat program. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah identifikasi input. Nah, di sini inputnya yang pertama, di sini ada ini 1, terus ini ada 2. Jadi nanti kita berikan identifikasi input ini. Nanti kita di sini ada input pertama, yaitu fungsinya untuk PB off. Nah, untuk berfungsi untuk sebagai stop. Nah, ini nanti dikasihkan alamat, yaitu 1i0.0. Nah, ini fungsinya untuk stop. Nah, yang kedua adalah nanti ada PB on, ini untuk start. Nah, kita kasih alamat i0.1. Nah, ini di sini nanti ada outputnya. Nah, ini ada output. Jadi ini ada output, ini berupa out. Jadi outputnya nanti kita bikin jadi identifikasi input. Yang kedua kita identifikasi output. Jadi identifikasi output. Nah, ini jadi identifikasi outputnya di sini kita memiliki coil. Nah, ini nanti sebagai penggerak medan magnetnya, jadi kita rubah coilnya, maka dikasih alamat input Q0.0 ini. Nah, ini nanti kita akan coba buat sistem direct online ini ke program PLC dengan menggunakan identifikasi ini, sehingga identifikasi ini memudahkan kita dalam membuat dan menetapkan bahwa alamat-alamat yang akan kita pakai itu adalah sudah ditetapkan, sehingga tidak akan mengubah alamat di tengah jalan. Nah, mari kita coba programnya ke program. Kita buat program, kita klik source strukturnya. Nah, nanti ini sudah ada, nanti kita butuhkan. Oke, tunggu sebentar.
Ini kita lagi membuka EcoStructure mesin expertnya, yaitu untuk pemrograman ke sistem Modicon TM221. Ini muncul seperti ini. Nanti kita biasa ini di inaktif, kita klik inaktif, ini juga kita klik inaktif, langsung di klik. Nah, nanti kita konfigurasi. Nah, konfigurasinya PLC yang kita butuhkan adalah TM221CE40R. Nah, kita klik, kita drag, kita pindahkan ke sini, kita rubah. Nah, ini kita sudah merubah ke PLC yang kita punya. Nah, nanti baru kita masuk ke program. Nah, masuk ke program. Nah, ini udah sesuai, ada inputnya, berarti kita butuhkan ini ada NO NC-nya. Nah, kita lihat di sini gambarnya adalah NC dahulu, terus NO, maka bisa kita rubah NO-nya, bisa diletakkan di depan coil nanti atau di depan output. Nah, ini kita kasihkan NO dahulu. Nah, ini kita kasih alamat untuk star itu adalah I01, maka di sini kita I01. Nah, ini dikasih komen. Nah, ini misalkan untuk star. Nah, ini nanti sudah ada startnya, langsung kita masuk ke NC. Untuk stop, alamatnya adalah I0.0. Nah, nanti kita masukkan ke komennya, yaitu berupa stop. Nanti kita seperti ini, terus baru kita masukkan output. Nah, di sini outputnya. Nah, di sini kita ini outputnya, nanti kita klik, itu kita sudah kasih alamat key 0, key 0.0. Nah, ini langsung di sini ditulis K1 karena di sini kita anggap NC-nya adalah K1 atau kontaktor 1. Nah, ini kita sudah masuk. Nah, kita tinggal ini sudah, berarti identifikasinya kita sudah bisa hapus karena kita sudah masukkan. Nah, hanya di sini belum ada holdingnya atau penguncinya. Nah, kalau di sini udah ada holdingnya, maka kita akan membuat holdingnya. Nah, holdingnya itu berarti kita gunakan. Nah, ini kita klik, kita yang NO-nya kita klik. Nah, ini alamat holdingnya itu harus sama dengan alamat K1-nya, berarti sini klik 0.0. Ini berarti maaf, key 0.0. Nah, ini udah. Nah, di sini pun nanti si rangnya akan berupa checklist, berarti ini sudah tidak ada error. Nah, untuk mengetahui apakah rangkaian kita sudah benar atau belum, maka kita coba disimulasikan dahulu. Nah, ini ada di commissioning. Nah, di sini ada run simulasi. Nah, kita tunggu run simulasinya. Nah, ini nanti kita masuk ke programming lagi. Nah, ini run simulasinya sudah ada. Nah, ini berarti sudah ada sinyal atau sudah ada pulsa. Nah, ini belum ada sinyal dan ada belum pulsa, maka kita bisa klik di sini pause F1 atau kita bisa klik di sini untuk menjalankannya. Ini 1 berarti kita klik satunya. Nah, ini sudah ada sinyal. Maaf, ini belum di running. Kita run. Oke. Ini sudah. Nah, ini kondisi di sini juga sudah run, no error, online dan run. Berarti sudah siap kita jalankan. Nah, ini kita klik di sini. Nah, ini si simulasi ini berupa switch, bukan berupa push button. Maka kita harus klik lagi satu kali, si satunya. Nah, ini masih tetap bekerja. Ini masih tetap ada sinyal. Kenapa di sini masih ada sinyal? Karena di sini ada holdingnya.
Nah, untuk mematikan sinyal ini maka pulsanya harus dimatikan, maka di sini kita matikan. Nah, ini sekarang sudah mati, ini dikembalikan lagi ke semula. Jadi program ini bisa kita gunakan dengan menggunakan simulasi sebelum kita menggunakan ke program yang sebenarnya. Untuk mengetahui apakah rangkaian yang kita buat ini sudah, atau program yang kita sudah buat ini sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, baru kita tinggal mendownloadnya. Nah, untuk menghentikan runnya kita bisa di sini kita stop dulu. Oke, langsung di sini di commissioning, ini stop simulator. Nah, ini tunggu sesaat, maka di sini sudah selesai. Baik ya rekan-rekan, jadi ini sistem direct online dari sistem kontrol elektromagnetik, maka kita rubah menjadi sistem kontrol terprogram. Tapi di sistem kontrol terprogram ini pun sekarang kita bisa merubah sistem direct online ini menjadi sistem tidak langsung atau tidak direct gitu ya. Karena di sistem PLC ini kita bisa memanfaatkan work area atau inner bit, di mana work area itu adalah program-program yang hanya ada di dalam program PLC, tidak dikeluarkan berupa modular input ataupun modular output. Nah, kita coba membuat atau merubah sistem direct online ini menjadi sistem direct non online atau yang tadinya sistem langsung dirubah menjadi sistem tidak langsung. Nah, caranya kita menambahkan, jadi ini si key-nya kita hapus dulu. Nah, ini juga kita hapus dulu. Nah, ini nanti kita rubah tetap outputnya, tetap kita pakai output, tapi addressing-nya kita ganti menjadi addressing untuk work area atau inner bit, yaitu program yang hanya dimainkan atau program yang ada hanya dalam program PLC tapi tidak dikeluarkan berupa output modular, yaitu kita bisa memanfaatkan M0. Nah, ini adalah work area-nya M0. Nah, nanti kita coba untuk membuat holdingnya. Nah, ini membuat holdingnya, maka di sini pun holdingnya harus sama dengan M ini. Jadi kalau kita kasih komen di sini berarti sebut EBIT atau inner bit. Nah, nanti di sini juga kita akan coba M0. Nah, nanti di sini langsung jadi bit. Nah, untuk output yang keluarannya atau modul nanti masuk ke modul output, maka kita harus gunakan tetap simbolnya adalah yang key, karena key ini adalah output yang keluaran output. Jadi sinyal dari input keluaran output PLC itu berupa key. Nah, maka kita akan coba ditambahkan rangnya. Nah, ini untuk nambah rang, nanti kita masukkan di sini. Maka nanti yang EBIT-nya sekarang menggerakkan. Ini yang M0-nya. Nah, ini menggerakkan output yang sesungguhnya atau output yang nanti dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam modular output, itu key 0. Memang program ini menjadi lebih panjang, lebih banyak, tapi ini seperti kita mengangkat meja. Kalau yang tadi, rangkaian yang tadi itu mengangkat meja sendiri, kalau yang sekarang mengangkat meja berdua. Jadi ini lebih meringankan pada output karena dibantu dengan work area. Nah, cara untuk simulasinya sama dengan yang tadi, yaitu kita masuk ke commissioning, langsung kita launch simulator, ditunggu sesaat. Nah, ini nanti kita masuk programming lagi. Nah, di sini kita masih, ini udah online, jadi tidak ada error, ini sudah ada online, tapi di sini masih kondisinya stop, sehingga kita harus menjalankan simulasinya. Nah, kalau sudah dijalankan simulasinya, nah, nanti kita bisa klik di sini. Nah, ini kita pause, jadi ini masih tetap jalan. Nah, si work area-nya jalan,
karyanya ngasihin sinyal ke output, maka outputnya pun menjadi bekerja. Nah, nanti kalau misalkan kita mau mematikan, sama. Ini kita klik di 00. Nah, ini juga dimati, 00-nya kita klik lagi, maka sinyalnya kembali lagi. Nah, ini programnya sepertinya ribet gitu, karena dinambah dari yang tadi, tapi program ini lebih meringankan beban pada output Q0, sehingga beban programnya lebih ringan, sehingga penggunaannya bisa lebih efektif dan lebih terjaga dari kerusakan. Nah, jika sudah selesai, ini kita stop dulu. Ini diklik stopnya, oke. Maka di sini akan kembali lagi ke stop. Nanti kita kembali lagi ke simulator, kita stop simulatornya. Maka kita sudah selesai dan meyakinkan bahwa rangkaian yang kita buat ini sudah benar, sudah sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya mau rangkaiannya rangnya berapapun itu tidak masalah, asal sesuai dengan fungsinya. Yang jadi masalah adalah setelah rangkaiannya panjang atau sedikit malah tidak sesuai dengan fungsinya. Itu jadi masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jika bermanfaat, tolong bisa disebarkan ke rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan bisa jadi ladang amal buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.